Gajah, jerapah, atau badak adalah mamalia darat besar yang masih hidup sampai saat ini. Namun, di masa lalu, hewan-hewan yang lebih besar pernah hidup di bumi kita. Ini adalah Paraceratherium. Mereka dipercaya sebagai mamalia darat terbesar yang pernah ada. Bahkan dipercaya, ini adalah ukuran maksimal dari mamalia untuk dapat tumbuh. Artinya, tidak ada mamalia yang dapat tumbuh melebihi ukuran tersebut. Paraceratherium pernah hidup dan berkeliaran di bumi ini pada masa Oligosen, yaitu sekitar 30 juta tahun yang lalu. Ini artinya, mereka tidak hidup berdampingan dengan manusia. Paraceratherium pernah hidup berkeliaran di wilayah Eurasia pada masa itu, yaitu wilayah yang mencakup Asia dan Eropa. Paraceratherium juga memiliki beberapa nama sinonim seperti Indrisotherium, Baluchitherium, dan Zungariotherium. Awalnya, taksonomi dan nama dari Paraceratherium memiliki banyak perbedaan yang rumit di kalangan para ilmuwan. Ini dikarenakan penemuan fosil yang kurang lengkap, sehingga terkadang fosil dari hewan yang sama tetapi diberi nama berbeda. Hingga akhirnya ditentukan nama resmi dari hewan purba ini adalah Paraceratherium. Meskipun ukurannya yang dapat melebihi gajah, tetapi Paraceratherium adalah badak. Yap, meskipun tidak memiliki cula, tetapi mereka merupakan kerabat dari badak. Ini karena cula bukanlah ciri utama dari badak. Dilihat dari fosil kaki mereka yang menunjukkan bentuk kakinya yang menyerupai kaki badak sebagai hewan berkuku ganjil. Oleh karena itu, penggambaran Paraceratherium mirip dengan badak saat ini, namun dengan ukuran yang besar dan tidak memiliki cula. Ukuran dari Paraceratherium selalu menjadi highlight di setiap pembahasannya. Meskipun hewan ini telah punah, tetapi mereka masih menjadi salah satu mamalia terbesar yang pernah ada. Fosil pertama Paraceratherium ditemukan di Pakistan oleh seorang tentara bernama Vicari pada tahun 1846. Hingga kemudian, fosil-fosil berikutnya ditemukan di berbagai wilayah Eurasia yang menunjukkan bahwa hewan ini pernah hidup di daerah tersebut. Paraceratherium disebut-sebut sebagai mamalia darat terbesar yang pernah ada. Namun, meskipun demikian, fosil lengkap dari hewan ini belum pernah ditemukan. Fosil-fosil biasanya hanya beberapa bagian tubuh. Dan meskipun disebut sebagai mamalia terbesar, sebenarnya ukuran dari Paraceratherium belum diketahui secara pasti. Ini dikarenakan ketidaklengkapan fosil yang ditemukan. Gambaran awal dari Paraceratherium juga dianggap terlalu berlebihan. Yang awalnya diperkirakan memiliki berat hingga 30 ton, kini diperkirakan beratnya hanya sekitar 15 hingga 20 ton. Tetapi, ukuran ini tetap menjadikan mereka sebagai mamalia darat terbesar, bahkan melebihi mamut, si gajah berbulu, yang diperkirakan memiliki berat sekitar 10 ton. Ukuran pasti dari Paraceratherium memang belum diketahui, tetapi dari beberapa fosil yang ditemukan, diduga mereka memiliki tinggi bahu yang dapat mencapai 5 meter, dan panjang tubuhnya dapat lebih dari 7 meter. Tingginya ini setara dengan tinggi jerapah saat ini, dan bila dibandingkan dengan gajah Afrika, yang merupakan mamalia darat terbesar saat ini, gajah Afrika memiliki tinggi sekitar 3 hingga 4 meter. Berikut adalah perbandingan ukuran antara Paraceratherium dan beberapa hewan besar yang saat ini masih ada. Ukuran besar Paraceratherium membuat mereka memiliki sedikit predator pada masanya. Namun ukuran besar ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya membuat reproduksi mereka menjadi lambat. Ini karena semakin besar ukuran tubuh mamalia, maka akan semakin lama masa kehamilan dari spesies tersebut. Ambil contoh, gajah dapat hamil hingga 2 tahun, dan badak dapat mencapai 1,5 tahun. Paraceratherium berdiri dengan 4 kaki yang kekar seperti pilar, dan memiliki leher yang panjangnya mencapai 1,2 meter, dan telinga yang menyerupai telinga badak dan tapir. Di ujung mulutnya, mereka memiliki bibir yang dapat digunakan untuk memegang daun yang membantunya saat makan. Dari bentuk fisiknya ini, menunjukkan bahwa Paraceratherium adalah herbivora pemakan daun. Leher panjangnya memungkinkan mereka untuk menjangkau daun di atas pepohonan. Namun, seperti kebanyakan hewan purba, tidak ada indikasi warna dan tekstur kulit dari hewan tersebut, karena tidak ada jejak kulit atau mumi yang ditemukan. Tetapi sebagian besar restorasi kehidupan
menunjukkan kulit Paraceratherium tebal, terlipat, berwarna abu-abu, dan tidak berbulu. Ini didasarkan pada bentuk badak modern, sehingga ilmuwan menduga bentuk kulit dan warna mereka kira-kira mirip dengan badak saat ini. Sebagian ilmuwan berhipotesis bahwa Paraceratherium memiliki telinga yang lebar dan besar, seperti telinga gajah, di mana telinga besar ini dapat membantunya mengurangi panas tubuh, karena ukuran yang besar membuat hewan ini lebih mudah kepanasan. Namun, beberapa ilmuwan menolak gagasan ini. Bentuk rekonstruksi hewan purba memang terkadang memiliki ketidakakuratan meskipun dilandaskan dengan banyak penelitian, karena faktor penemuan fosil yang sangat minim. Tetapi ini adalah hal yang wajar. Hewan-hewan purba yang telah punah juga kerap mengalami revisi dari bentuk konstruksinya. Bentuk ekor dari Paraceratherium juga bersifat hipotesis, karena belum ada fosil ekor yang ditemukan. Dengan ukurannya yang besar, kemungkinan Paraceratherium memiliki daya jelajah yang cukup jauh dan kemungkinan juga melakukan migrasi untuk mencari sumber makanan yang melimpah. Meskipun ukuran yang besar ini membuat mereka hampir tidak memiliki predator, di mana pada zaman mereka hidup, ukuran predator kebanyakan tidak lebih dari serigala modern. Namun diduga, anak-anak Paraceratherium bisa saja dimangsa oleh predator pada masa itu. Contohnya adalah Hyaenodon. Selain itu, ditemukan bekas gigitan di fosil Paraceratherium. Ini menunjukkan bahwa mereka juga dimangsa oleh buaya raksasa, Crocodylus buctiensis. Tetapi bagaimana mamalia besar ini punah? Apakah tubuh besar tidak menjadikan mereka kuat dan bertahan di bumi ini? Atau apakah tubuh besar ini malah menjadi kendala bagi mereka? Paraceratherium pernah hidup di bumi selama sekitar 11 juta tahun. Namun akhirnya mereka pun mengalami kepunahan. Sebenarnya penyebab pasti dari kepunahan mereka tidaklah diketahui. Namun para peneliti menduga ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Tapi yang jelas ini bukan karena ulah manusia, karena Paraceratherium hidup di masa manusia belum muncul. Teori pertama menduga bahwa kepunahannya disebabkan oleh evolusi mereka yang tidak adaptif, sehingga membuatnya punah secara evolusioner, yang mengakibatkannya harus kalah dari seleksi alam. Faktor-faktornya seperti perubahan iklim, perubahan vegetasi, dan tingkat reproduksi yang rendah. Namun, dikutip dari buku yang ditulis oleh Donald R. Protero yang berjudul Rhinoceros Giant, kepunahan Paraceratherium disebabkan oleh perpindahan beberapa hewan pada masa itu ke habitat yang dihuni oleh Paraceratherium, sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Contohnya adalah munculnya salah satu jenis gajah purba, Gomphoder, yang sebenarnya berasal dari Afrika, namun mereka berpindah ke daratan Eurasia dan menghuni daratan tersebut. Tapi, apa yang membuat gajah purba ini akhirnya mengganggu kehidupan Paraceratherium? Kemungkinan karena disebabkan kebiasaan makan mereka yang para peneliti menduga mirip dengan apa yang dilakukan gajah Afrika saat ini, yaitu dengan cara merobohkan pepohonan. Sehingga hal ini membuat berkurangnya pohon-pohon pada masa itu dan mengubah landscape alam menjadi lebih banyak semak. Tetapi ini masih bersifat hipotesis dan dugaan semata. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab pasti dari kepunahan salah satu mamalia darat terbesar ini. Itulah dia Paraceratherium, si mamalia darat terbesar. Sampai saat ini, masih perlu banyak penelitian yang harus dilakukan terhadap makhluk hidup ini. Apakah semua yang kita bahas tadi dapat berubah di waktu yang akan datang? Tentu saja, karena masih banyak hal yang belum diketahui tentang Paraceratherium. Jika kalian tertarik tentang pembahasan makhluk hidup purba, mungkin selanjutnya kita akan membahas kembali para makhluk hidup yang pernah ada di bumi ini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.